Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BGTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yasub, berani jujur. Hari ini kami berkunjung bersama Bapak Haji Alawi Mahmud, Ketua APBMI, sekaligus pengusaha yang sangat sukses. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan atau apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Haji Alawi Mahmud yang sangat disegani dan sangat ditandai oleh masyarakat Kota Cilegon. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Haji, makasih ya atas undangannya nih. Wah, ini kita kayak ketemu berapa? Kedua kali ya Pak Haji ya? Ya, dalam bagian gila itu 2 kali ya. Pak Haji, sekarang ini masa-masa dalam pemerintahan katanya lagi kondisinya pahit lah karena dalam peralihan ya Pak Haji ya. Terus Pak Haji, gimana sih sudut pandang Pak Haji dalam terkaitnya sekarang ini dalam peralihan pemerintahan lah kita sekarang ini? Ya, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan masa transisi pemerintahan, baik. Termasuk barangkali yang sudah terlaksana dan yang akan terlaksana. Barangkali boleh dong saya berpendapat bahwa sesungguhnya saya agak prihatin ya dengan roda pemerintahan Kota Cilegon ini, di mana banyak sendi-sendi memang yang harus sama-sama kita perbaiki untuk kemaslahatan masyarakat Kota Cilegon pada khususnya. Dan untuk menciptakan good governance itu tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan dan juga tidak bisa kita lakukan seorang diri. Nah, dengan konsepsi kolaboratif dengan para pihak yang terkait itu menjadi dasar utama untuk membenahi roda pemerintahan. Pak, ada sebagai pengusaha nih, Bapak kan sebagai pengusaha juga ya. Pak, ada imbasnya nggak sih Pak di pengusaha untuk di Kota Cilegon sendiri dengan peralihan pemerintahan ini sekarang? Dengan kondisi pemerintahan yang kurang baik tentu sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, terhadap ekonomi. Baik itu para pedagang, industri di berbagai sektor termasuk sektor maritim barangkali, di mana memang saya domain fokusnya saat ini ada di ekonomi maritim, ember maritim, khususnya di pelabuhan ya. Nah, karena itu ya tentunya nih saya ingin menyampaikan aspirasi dari seorang pengusaha ya kan. Kenapa saya juga memberikan atensi terhadap birokrasi pemerintahan, karena memang secara regulatif ya, administratif ini juga patut kita perbaiki untuk memberikan kepastian dan untuk memberikan kemudahan bagi kalangan pengusaha, di mana memang tumbuh kembang ekonomi di Kota Cilegon ini yang menurut saya cukup menjanjikan ya. Dengan perubahan daerah agraris menjadi daerah industri itu ya kita ini harus siap, termasuk juga pemerintahan harus menunjang dengan berbagai kebijakannya tentu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka saya ingin menyoroti beberapa hal nih Pak, ya, berkenaan dengan ya katakan misalnya profesionalitas industri ya, dan penegakan hukum. Maka dua-duanya itu harus sejalan beriringan. Profesionalisme juga harus diberikan seluas-luasnya kepada pelaku usaha, industri dan lain sebagainya, untuk
memberikan keleluasan dalam rangka menggerakkan pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi. Nah, berkenaan dengan penegakan hukum tadi, saya belakangan ini jujur saja mengamati lingkungan industri di sektor ekonomi lah ya, masih terjadi semacam cawe-cawe lah, atau kalau bahasa sederhananya ya, kalau sebut intervensi dari oknum pejabat ya, baik itu pejabat eksekutif maupun pejabat legislatif, itu tidak bisa kita pungkiri, bukan menjadi rahasia umum ya. Ini sudah terendus di kalangan pengusaha. Nah, karena itu untuk memberikan kebebasan dalam menggerakkan industrialisasi ini, menurut saya sih segera diakhiri. Kalau ada pejabat yang selama ini cawe-cawe terhadap industri, intervensi terhadap industri untuk kepentingan golongannya, maka per hari ini harus diakhiri. Artinya harus diselesaikan, harus diakhiri. Dan kalau paradigma itu terus berkelanjutan, maka profesionalisme di bidang ekonomi ini jujur saja akan tercederai dengan itu. Korbannya adalah para pengusaha pemula yang menaruh harapan untuk bisa memerankan profesinya di dunia industri. Jadi setidaknya pemerintahan itu tidak harus ikut dalam porsi ke dalam itu. Tidak, ya. Jadi anggota DPRD ya, katakan baik DPRD Kota Cilegon, provinsi sampai dengan DPR RI, mayoritas latar belakang personalnya itu adalah pengusaha nasional. Karena itu saya ingin juga banyak komunikasi dengan lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap industri. Karena sangat dimungkinkan vendor-vendor yang ada di industri itu sebagiannya dimiliki oleh pejabat. Untuk memudahkan melakukan investigasi itu, tentu saya selaku pimpinan organisasi di organisasi profesi, tentu saya sangat siap untuk mendampingi, untuk melakukan investigasi terhadap seluruh industri. Adakah vendor-vendor itu yang terkoneksi dengan pejabat, atau bahkan vendor itu sesungguhnya milik oknum pejabat tadi? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, berkenaan dengan penegakan hukum tadi, bahwa sejatinya pejabat itu baik eksekutif ataupun legislatif, mereka konsisten dengan misi politiknya atau misi profesinya sebagai pelayan publik, bukan justru mengkebiri publik, mengkebiri para pengusaha lokal yang lagi-lagi terkendala dengan intervensi yang dilakukan oleh pejabat tadi. Nah, paradigma itu saya ingin diakhiri sejak sekarang. Kalau tidak, ini menjadi presiden buruk bagi dunia usaha. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain, harus memberikan atensi penuh terhadap praktek-praktek seperti itu. Konspirasi negatif itu harus diakhiri. Dan dalam arti status sebagai pemerintah, ya pemerintah aja gitu ya Pak ya. Tidak harus mengelibatkan pada sisi seolah-olah dia pengusaha, itu ada konsep di situ ya Pak ya. Jangan panggil pimpinan industri, jangan panggil pimpinan perusahaan tertentu hanya untuk mengintervensi dan merekomendasi perusahaan-perusahaan tertentu untuk kepentingan golongannya.
Ini sangat tidak mendidik. Jadi miris juga dong Pak ya dengan adanya industri-industri. Saya prihatin dengan itu. Nah, sebaliknya pihak industri juga jangan apa namanya, jangan takut dengan gertakan-gertakan itu. Modusnya saya tahu persis. Upayanya itu adalah menakut-nakuti, izin dipersulit, koreksi apa dan sebagainya. Itu aduh kampungan banget gitu lah ya. Tidak profesional banget. Profesional. Ujung-ujungnya merekomendasi PT ini dong perhatikan. Ya. PT ini dong perhatikan. Nanti tim saya yang datang ke Anda ke industri, tolong diterima. Tolong dibagi proyeknya. Ini kan menakutkan bagi kalangan pengusaha, khususnya pengusaha pemula. Dan itu dirasakan oleh mereka. Iya. Jadi sangat sekali ya Pak ya untuk pemula-pemula itu menjadi suatu apa sih pemerintah itu tujuannya untuk menghadirkan satu kepribadiannya kan gitu Pak ya. Tapi apa yang Bapak bisa ingin sampaikan kepada pihak dari pemerintah itu sendiri untuk agar industri pemula ataupun industri yang sudah berjalan itu menjadi lebih tenang dan efisien Untuk memberikan ketenangan bagi para pelaku usaha yang memang dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Cilegon ini, karena memang ya sudah berubah jadi daerah agraris menjadi daerah industri. Menggantungkan harapannya sekarang ini bukan dari bercocok tanam. ya. Sekarang sudah mungkin tidak ada. Kalaupun ada persentasenya kecil lah ya, yang masih bercocok tanam itu. Nah, kemudian orientasinya kepada industri, menggantungkan harapan untuk keberlangsungan hidupnya terhadap industri. Nah, saya ingin menyampaikan pada para pejabat pemerintah, baik eksekutif ataupun legislatif, silakan bekerja melayani masyarakat dengan berbagai kebijakannya yang pro rakyat, bukan sebaliknya mengintervensi industri. Kemudian satu hal lagi, saya ingat betul beberapa tahun lalu ada program dasar yang digagas oleh Kemenko Marves pada saat itu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Semangat program itu adalah yang pertama untuk memastikan stabilitas logistik di pelabuhan itu terjaga dengan baik. Nah, kemudian semangat keduanya adalah untuk melakukan efisiensi cost logistik. Dan yang ketiga adalah untuk penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas ya. Korupsi, kemudian pungutan liar, premanisme. Yang saat itu saya ingat betul mengkaji bersama-sama dengan teman-teman dari Universitas Brawijaya, karena mereka yang ditunjuk oleh Kemenko Marves. Maka saya sampaikan seutuhnya tentang perkembangan di sektor maritim, khususnya penanganan logistik di pelabuhan. Nah, ada beberapa kendala yang memang itu harus diperbaiki dan itu ranahnya kementerian. Tapi sampai dengan saat ini belum dilakukan, belum final lah ya. Istilahnya belum final. Baik itu peraturan kementerian, kemudian yang melalui surat kesepakatan bersama beberapa kementerian, jelas-jelas itu tujuannya untuk menjawab, untuk mengeluarkan kemelut yang selama ini dihadapi oleh industri maritim, baik ketenaga kerjaan ya, DM, kemudian pembengkakan biaya di pelabuhan. Semuanya itu program itu sudah tertata dengan rapi. Teori itu sudah betul.
Cuman implementasinya menurut saya sampai dengan hari ini belum sempurna. Artinya belum terrealisasi. Sehingga misi sekurang-kurangnya 3 misi tadi itu belum bisa dicapai. Ya. Nah, kembali atas nama Ketua DPR APBN Banten ya meminta kepada kementerian terkait untuk menindaklanjuti program Pranas PK yang sudah dicanangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan pada saat itu sebagai Menko Marves. Pak, kan kalau dilihat katanya ini terkait dari DPRD ya Pak ya, anggota Dewan lah kita. Kayaknya sangat menarik menurut saya nih. Menarik sekali. Tapi kan dalam secara hukumnya itu kan mereka sudah tahu bahwa ini melanggar loh. Tapi kok tidak direalisasikan dengan cara hukumnya gitu. Sementara dari pusat sudah menyatakan bahwa ayolah di pemerintah itu kita berjalan dengan cara bersih kan gitu. Pentingnya ya untuk mengubah paradigma itu ada peranan lembaga hukum secara serius. Serius dalam arti kata mencurahkan perhatiannya terhadap dinamika itu, lalu kemudian menggunakan kewenangannya secara serius juga untuk melakukan langkah-langkah hukum. Nah menurut saya, mohon maaf saya bukan praktisi hukum ya, tapi setidaknya cara teoritikal saya paham lah ya. Nilai dari penyelidikan, investigasi, sampai dengan memanggil pimpinan industri itu untuk memastikan bahwa vendor-vendor di suatu industri itu adalah berjalan secara profesional. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi dari pihak manapun, termasuk dari pejabat pemerintah. Ini yang harus dilakukan. Kalau kemudian temuan yang ada KW-KW itu, intervensi itu, ya mohon juga penegakan hukum itu dilakukan secara hakiki ya. Tidak ada tawar-menawar. Ini penting untuk keberlangsungan dunia usaha, khususnya pemula ya yang baru memulai usaha yang lagi kalah dengan tangan-tangan Dari dari dewan-dewan itu sendiri ya Pak ya. Pak, kalau bicara masalah itu kan artinya industri juga kan harus berani gitu loh Pak. Harus berani mengungkapkan apa yang sudah dijalankan dari kiat-kiat yang KW-KW menurut Bapak. Tapi kalau dilihat industri juga kadang-kadang gak berani untuk mengungkapkan itu Pak. Itulah tadi di awal tadi saya sudah katakan bahwa industrinya juga harus berani. Ya, Jangan takut terhadap ancaman dari oknum pejabat. Ancamannya beragam ya. Ancamannya beragam. Biasanya modusnya itu adalah pejabat itu, pabrik lu kurang ini, kurang itu. Gimana kok harus dipenuhi dong sesuai dengan aturan. Nah disitulah potensi terjadi negosiasi secara win-win dalam tanda kutip itu terjadi. Oleh karena itu ya industri kan juga harus memenuhi syarat formalnya sebagai industri agar tidak lagi terjadi negosiasi tengah kamar. Nah, ini bahaya buat keberlangsungan ekonomi ke depan. Saya katakan pihak industri jangan takut, jangan ragu terhadap ancaman-ancaman seperti itu, baik yang dilakukan oleh pejabat ataupun yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu yang mengarah kepada premanisme dan lain sebagainya. Mari kita bekerja secara profesional. dengan dewannya juga sama aja dengan premanisme ya Pak ya. Tapi halus ya Pak. Ya mungkin ya saya nggak bicara seperti itu, cuman tolong diakhiri intervensi-intervensi itu. Ya kejaksaan ya baik Kejari, Kejati, Kejagung silakan lakukan investigasi di industri. Teliti itu vendor-vendor itu milik siapa, terkoneksi dengan siapa, pejabat mana. Lalu kemudian deal-dealnya seperti apa. Ini harus dilakukan. Jangan negosiasi nominal ya Pak ya.
Karena kebanyakan kan kalau sudah terjadi seperti itu mundur akhirnya kan, bahkan jadi peti esnya masalahnya aja. Saya nih selaku pimpinan partai politik di Kota Cilegon yang anggota saya menegaskan kepada anggota praksi saya nggak boleh melakukan cawe-cawe terhadap industri untuk kepentingan golong. Bekerjalah sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya sebagai zat, melayani sesuai dengan sektor-sektornya masing-masing di masing-masing komisi. Betul. Seperti itu. Harusnya Pak Alawi jadi ketua dewan ya, kayak lebih cocok untuk makanya berani menyampaikan demikian karena saya sudah melakukan doktrin, ada memberikan arahan terhadap teman-teman anggota fraksi kami untuk tidak melakukan itu. harusnya seperti itu ya Pak ya. Pak, bisa Bapak sampaikan dengan orang-orang hukum sih Pak yang sebenarnya ya yang harus diberikan suatu kekuatan agar mereka juga benar-benar menguatkan apa yang disampaikan dari pihak yang cawe-cawe itu. Ya, jadi gini saya, karena sejatinya memang Cilegon ini secara geografis kecil ya. Tentunya dengan kondisi seperti itu, secara personal nih, saling mengenal satu sama lain. Betul. Bahkan mungkin ikatan nasab atau persaudaraan juga masih rekat. Atau emosional pendekatan gitu ya Pak. Nah, dalam hal ini saya bukan berbicara dengan saudara yang satu jet, bukan dengan rekan saya yang satu partai. Saya bicara secara umum. Overall lah ya Pak ya. Secara umum, berlaku untuk umum. Jadi saya secara tegas minta kepada aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan ataupun KPK, kepolisian dan lembaga hukum lainnya tentu, untuk melakukan langkah-langkah yang langkah-langkah yang serius untuk menangani ini dan untuk mengubah paradigma itu. Hasilnya ini saya jamin diapresiasi oleh lebih banyak publik, oleh mayoritas publik, karena memang sesungguhnya itulah yang harus dilakukan. Kalau praktek itu terus-menerus terjadi, maka kemandirian profesionalisme industri, kemandirian profesionalisme ekonomi lainnya terganggu dengan langkah-langkah subjektifnya. Ini kemajuan juga akan tersendat ya Pak ya. Tersendat. Kembali saya katakan bahwa kemasan program yang tertuang di dalam Teranas PK namanya, pusat itu oleh Kemenkomarves tadi itu sudah betul, tinggal menjabarkan secara baik, tinggal menjabarkan secara serius, termasuk di Banten dan Kota Cilegon. Ya, artinya kan ini mohon maaf nih, semua ini pada akhirnya akan saya sampaikan langsung pada Pak Gubernur terpilih setelah dilantik. Setidaknya dalam program setelah suatu hari Pak Gubernur, saya akan memohon untuk bertemu untuk menyampaikan hal-hal seperti ini agar menjadi sebuah kebijakan pemerintah provinsi seperti apa sesungguhnya yang kebijakan itu yang bermuara terhadap kepentingan masyarakat umum, baik masyarakat luas umum ya ataupun masyarakat industri. Ini penting ya. artinya bisa dievaluasi dalam 100 hari kerja itu ya Pak ya. Tapi Bapak memang bisa untuk memberikan suatu penyampaian itu secara konkret gitu loh Pak. Nah, nanti ya organisasi kita kan APBN ini kan memang levelnya provinsi. Seperti halnya dulu saya sampaikan kepada Pak Wagub pada saat Pak Andika itu, ada potensi pengembangan ekonomi yang belum tergali di Batam Maritim, yaitu Pelabuhan Petik Mas. Dan itu untuk menampung kepentingan ekspor impor suatu industri agar tidak lagi keluar dari Banten.
bisa kita tangani Banten. Kalau berbicara investor banyak ya. Tapi Pak, kalau bicara tadi Bapak nyampaikan ada pelabuhan, itu PCM sendiri apa itu Pak? Waduh, kalau apa namanya BUMD Putra Cilegon Mandiri ya. Sebenarnya apa namanya Pak, ini ada yang perlu diluruskan ya. Ini si korporasinya harus dulu sebagaimana dulu ya. Saya ingat betul waktu namanya Pak At, orientasinya terhadap pelabuhan potensi pengembangannya memang luas dan menjanjikan. Sejalan dengan bertambahnya apa namanya kargo baik dari kepulauan ataupun dari luar negeri bertambah terus. Nah potensi itu ada. Hanya persoalannya saya katakan langsung waktu itu kepada almarhum Pak bahwa ketika kita investasi pelabuhan maka yang harus dicermati terlebih dahulu adalah kompetitor kita. Kompetitor itu adalah Pelindo, ya PT KBS yang telah lebih dulu beroperasi secara baik dan memberikan pelayanan secara baik menurut saya terhadap cargo owner itu. Nah, kalau tidak disertai dengan apa namanya regulasi, ya, maka sulit untuk bisa bersaing dengan dua badan usaha pelabuhan. Dan sampaikan langsung. Kecuali pemerintah daerah atau campur tangan pemerintah pusat barangkali kolaborasi dengan mereka. Hingga porsinya itu kita kebagian. Kalau kompetisi murni, bisa kita saingi. Kelas game bukan berarti saya merendahkan. Bersaing. Ketika waktu pernah disampaikan bahwa KCM ini akan menjadi pelabuhan yang terbesar gitu. Itu Mas. Kalau secara teori betul. Kajian dari satu sisi itu betul. Kemudian segmennya juga jelas. Kita hitung. Tapi persoalannya adalah profesionalitas yang dimiliki. KBS sudah go internasional. Pelindo juga sudah dikenal di internasional. Jadi agak berat menurut saya. Kalau angan-angannya itu akan menjadi pelabuhan besar di Banten, agak berat. Tapi kan itu bisa dijadikan suatu kolaborasi nggak itu Pak? Nah, solusinya adalah kolaboratif. Iya, dengan BUP yang sudah ada, yang besar yaitu KBS, Pelindo setibanya. Lalu kemudian dipayungi dengan regulasi yang khusus untuk apa namanya mengkolaborasikan tiga korporasi berbeda. Artinya bisa berjalan lebih baik gitu ya. Lebih baik. Kalau kolaborasi kan berbagi porsi. Betul. Ini porsi PCM, ini porsi KBS, ini porsi Pelindo. Tapi kalau sulit untuk bisa bersaing. Ya, tapi kalau memang bersatu jadi lebih termudah gitu ya Pak ya, lebih terrealisasi lagi gitu ya. Oh, oke Pak. Sebenarnya kita masih banyak nih Pak yang mau kita bahas. Saya menarik sekali apa yang disampaikan dari Pak Aji ini, Pak Alawi ya. Semoga para khususnya lah Dewan ya Pak ya, bisa lebih menjalankan tugas sesuai dengan topik yang menurut Bapak tadi. Janganlah menjadi seorang yang berintervensi kepada industri dan juga jadikanlah pelabuhan di Kota Cilegon ini menjadi lebih besar apabila dijadikan kolaboratif. Gitu ya Pak ya. Ya demikianlah para pemirsa BGTV. Sebetulnya masih banyak yang harus kita bahas nih sama Pak Haji Alawi. Beliau ini orang yang sangat mengerti adanya Kota Cilegon ini, perkembangannya maupun apa yang ada di Kota Cilegon sendiri. Kita akan bertemu kembali dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.